Tapi ada satu pejabat di institusi keamanan kita yang kita itu udah megang Pejabat paling tingginya gitu. bukan megang Datanya. perempuan simpanan lah ya. Wow. Ada 4. Wow. Ada fotonya, ada alamatnya, ada profesinya apa. Waktu itu kita bahas. Sampai segitunya investigasi. Kalau itu Tempo sudah bisa kita lakukan, artinya itu kita sudah melakukan jalan yang benar. Kenapa? Karena artinya kita tidak ngeblok di satu sisi dan ngeblok di satu sisi. Gitu. Iya, Karena iya, kita iya. memperlakukan sama untuk semua Objektif ya. kelompok itu. Sampai orang nomor 1 di Indonesia aja pernah lo bikin jadi kayak gitu ya. bayangannya. Bayangannya ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue bareng sama Bang Budi Nama lu susah Bang, Budi Setiarso. Nah, orang biasa panggilnya Bang Buset gitu. Kalau di kalangan teman-teman media, teman-teman politisi nyebut beliau ini Bang Buset lah, Mas Buset lah ya. Singkatan. Buset. Kali kalau udah urusan sama Mas Buset udah selesai. Jadi gini, Bang, Abang ini kan Pemret nih sekarang nih. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu ya. Pemimpin redaksi ini adalah bos besarnya di satu rumah media kan. Ini kan Tempo. Yeah. Tempo dikenal media yang menjaga integritas, punya independensi. Nah, gue sebenarnya nggak tertarik sama Temponya, Bang. Oke. Gue tertarik sama lo nya gitu, Bang. Oke. Bukan sama Temponya. Iya. Mudah-mudahan nanti tertarik sama Temponya. Oh gitu ya. Gue banyak sih ada beberapa kali juga mungkin anak-anak buah lo ngontek gue buat yang di online yang banyak kayak gitu ya. Untuk itu, tapi mereka ini memang terlihat terjaga iklim independensinya gitu loh. Tapi yang gue tertarik tadi Bang, personal sosoknya si Mas Buset ini. Mas Buset ini awalnya, lu kok ngapain lu urusan sama majalah-majalah sama media-media? Kenapa? Apa memang passion lu kah atau gimana Mas? Iya, memang agak jauh dari pendidikan saya. Pendidikannya dulu di Sosial Ekonomi Pertanian. UGM kan? Di UGM. Oke. S2-nya juniornya Pak Jokowi ini? Ya, Pak Jokowi kan kehutanan. Pak Jokowi kehutanan. Juniornya tanya, saya Sosial Ekonomi Pertanian. Tapi dari zaman kuliah memang ya aktif lah di kegiatan-kegiatan kampus, termasuk kegiatan media gitu. Tapi pada tahun... media-media kampus? Media-media kampus, fakultas lah. Yang mengurusi isu sosial ekonomi pertanian itu kan sebenarnya menarik sih. Belakangan saya jadi paham betapa kompleksnya masalah pertanian, tidak hanya dari segi produksi, katakanlah padi, jagung, atau apapun lah. Tapi lebih dari petaninya itu persoalan kompleks banget gitu. Nah ini yang waktu itu setelah lulus, kayaknya menarik juga jadi jurnalis gitu. Kebetulan waktu itu 96 Republika, yang waktu itu masih... Oh, lu angkatan berapa, Bang? Angkatan masuk kuliah? Masuk kuliah? 90 masuknya. 90, lulus 96? Lulusnya 94 lah ya. Oh, cepat lulusnya berarti. Atau 95. Oh, 95. Habis setelah setahun. Ada jeda sedikit, terus ada lowongan di Republika. Kebetulan waktu itu zaman kuliah tuh bacaannya kalau nggak Tempo ya Republika gitu. Emang anak pinter dulu ya? Enggak lah. Dikenalnya ya? Sebelum Tempo di beredar tahun 94 ya. Itu biasanya kalau terbit Senin gitu nongkrong di loper-loper koran gitu. Sekedar membaca tapi belum tentu beli gitu. Oke. Tapi itu nggak ada duit? Nggak ada duit lah namanya. Tempo mahal. Iya kan. Tempo itu dulu ada harga khusus mahasiswa. Tapi ada harga khusus mahasiswa? Ada di Jogja ada khusus mahasiswa, tapi ya mending untuk beli makanan atau apalah ya daripada untuk beli majalah. Tapi bagusnya adalah loper-loper di Jogja itu nggak keberatan kalau mahasiswa itu ikut baca gitu. Di pinggir-pinggir. Tapi setelah itu ya baca beli yang lebih murah misalnya. Iya, belaga-belaga mau beli gitu kan. Habis itu beli koran yang lebih murah apalah gitu ya. Habis itu padahal bacanya udah banyak gitu ya. Udah banyak. Tapi itu umum di Jogja seperti itu. Ya. Jadi di loper koran, bukan di Gunung Agung Remedia gitu? Bukan, di pinggir jalan kan ada biasa kios-kios yang jual koran, jual majalah gitu. Dan itu pasti setiap Senin atau paling nggak Selasa lah datang ke situ baca majalah, laporan utamanya lah paling nggak ya. Ya kadang-kadang baca catatan pinggirnya Mas Gunawan Muhammad, tapi biar kelihatan pinter gitu kan. Tapi umumnya sih baca laporan utamanya, karena memang laporan utama majalah Tempo dari dulu kan berbeda lah. Kalau tidak bisa disebut berani gitu ya, itu zaman mahasiswa itu membuka
membuka pikiran gitu. Oh, yang terjadi di negara itu kayak gini, oke. Nah, yang grassroots belum tahu ya, gitu ya. Belum tahu. Nah, tahun 94 kan di Bredel tuh karena menerbitkan satu laporan tentang pembelian bekas kapal Jerman ya. Iya. Jerman itu di Bredel. Terus 95 lulus, 96 ada lowongan untuk masuk di Republika. Waktu itu masih terafiliasi sama HMI. Republika kan. Artinya sebenarnya ya dekat sama kekuasaan lah Pak Habibie. Jadi pamornya Republika waktu itu masih bagus. Gue wasekjen di HMI, Bang. Oh, nyambung ya. Ya, terus dari sekitar ada 3.000-an kalau nggak salah yang lamar, yang diterima paling sekitar 20 atau 25 gitu. 3.000-an yang lamar, yang diterima cuma 20? 20 atau 25 di saat itu Republika lagi big-bignya lagi top-topnya ya. Terus masuk Republika 96. Lu pertanian, apa urusannya? Lu kok masuk? Sosial ekonomi, bukan pertaniannya. Jadi ada sosial ekonomi. Deket lah dengan isu-isu politik, dengan isu-isu. Ada jurusan itu yang diterima gitu? Maksudnya yang dibuka jurusan itu? Itu semua jurusan ada. Oh, semua jurusan? Kan namanya jurnalis biasanya general kan. Jadi itu bisa diterima oleh hukum ada, komunikasi banyak, ekonomi juga ada. Beberapa keluar, salah satunya sekarang jadi direktur Ancol, itu juga teman seangkatan saya. Sekarang direktur Ancol? Yang lainnya ada beberapa teman lah yang balik ke dunia non jurnalis gitu, mungkin mereka nggak cocok atau sekedar coba-coba gitu ya. Tapi tetap hubungan kita baik. Nah, 96 pengalaman yang menarik ya, setelah 2 tahun ada 98 peristiwa reformasi kan. Itu saya kira sih pengalaman berharga lah sebagai jurnalis, bagaimana kita bisa melihat di lapangan pergantian kekuasaan yang udah berpuluh-puluh tahun nggak pernah berganti dengan demo yang sekian gede gitu. Waktu itu aku kalau nggak salah tanggal 12 Mei 98 itu aku ngeliput satu demo di Trisakti. Ada beberapa orang di situ. Ada yang meninggal yang ditembak di. Oh, lu di situ waktu itu? Di situ. Waktu Republika. Tapi waktu itu alat komunikasi namanya pager. Pager. Ngalamin nggak? Tahu bokap gue pakai pager. Bokap berarti sedikit. Kita beda generasi, Bang. Jadi pager itu kalau kita mau menyampaikan pesan kita harus telepon dulu ke operator. Gitu. Tolong sampaikan pesannya ini gitu. Nah, waktu itu kita tembak-tembakan itu jurnalis kan kemana-mana. Ada yang lari ke sana kemari gitu. Itu lu udah pegang pager waktu itu? Memang harus pegang pager untuk komunikasinya. Nah, udah menjelang maghrib gitu, ada orang wartawan Jepang kalau nggak salah yang dia kena pukul polisi, jadi aku harus nolongin dia sampai ke tempat aman lah, itu di sebelah Universitas Tarumanegara itu ada hotel atau apartemen gitu, saya antar ke situ. Selesai dapat pager dari kantor. Oh ya, ada yang meninggal di rumah sakit Sumber Waras gitu. Ya udah, kita sampai situ kejar malam-malam. Dalam rangka mengejar beritanya yang memberitakan. Waktu itu aku itu lu bersahabatan sama para jurnalis asing juga di situ ada? Nggak bersahabatan, tapi karena di lapangan nggak kenal sama sekali. Jadi tapi dia ya namanya juga semacam solidaritas gitu ya. Sesama jurnalis. Dia korban pemukulan gitu. Ya udah, kita tolong. Oh, jurnalis asing juga ada yang kena? Nah, kepukul polisi. Terus kalau nggak salah kameranya disuruh ngelepas atau apa rekamannya ya waktu itu. Lu waktu itu masih bawa kamera tuh ya kemana-mana tuh ya? Aku jurnalis. Aku kan tulis. Jadi cuman bawa tape gitu-gitulah. Tape recorder yang kasetnya kecil itu, nggak ngalamin. Kasetnya kecil? Segini gitu. Terus sampai di Trisakti udah rame gitu, Sumber Waras tambah rame lagi. Waktu itu komandan Puspomnya datang, Pak Hendarji. Di situ di anjing-anjingin lah pokoknya. Tapi bagus, saya kagum sama Pak Hendarji itu. Nah, dia tenang gitu ya. Ya memang ada pengawalnya, tapi dia nggak terlalu yang demonstratif banyak orang gitu. Anjing, komunis gitu-gitulah mahasiswa. Ngatain, karena yang meninggal kan banyak ya waktu itu 4 kan. Belakangan kita tahu itu 4 gitu. Nah, setelah besoknya rame banget, kayak aku ke situ lagi udah mulai bakar-bakaran tuh.
dan seterusnya. Itu bulan Mei itu udah ya? Bulan Mei. Tapi yang ingin aku ceritakan adalah pengalaman 98 itu, aku sebagai jurnalis muda, satu momentum yang bagus lah buat ngasah analisis di lapangan situasi seperti apa, kita harus ngapain. Nah tahun 98 pergantian sampai 98 majalah Tempo diizinkan terbit lagi. Karena waktu itu menterinya Pak Habibie, Pak Yunus Joshua membebaskan namanya surat izin usaha penerbitan dulu. Untuk dapat menerbitkan media itu harus ada SIUP-nya itu. Nah, sekarang juga kan harus ada? Enggak ada. Oh, enggak ada. Yang penting sekarang berbadan hukum lah. Untuk pertanggungjawaban gitu. Nggak boleh yang perorangan, itu harus badan hukum. Nah waktu itu harus ada SIUP. 98 dibebasin, majalah Tempo terbit lagi. Nah tapi majalah terbit lagi kan nggak kemudian merekrut orang besar-besaran gitu kan, karena ya namanya majalah, orangnya juga nggak banyak. Baru tahun 2001. Tapi lu belum di Tempo? Belum, masih di Republik. Baru 2001 Tempo mendirikan koran Tempo. Bulan Maret itu. Nah dari pengalaman mahasiswa yang membaca Tempo itu, begitu ada kesempatan, ada yang ngajak lagi, ya udah aku. Karena kagum lu sama Tempo, zaman di Loper dulu, ya kan? Iya, dengan bacaan-bacaannya di koran Tempo. Ya 2001 masuk Tempo. Tapi pada saat itu Republika sama Tempo tuh grade-nya mana nih yang lagi itu? Yang menurut pandangan seorang mahasiswa itu, mana Republika sama Tempo, mana yang? Aku tanpa bermaksud untuk apa ya, tapi kurang lebih gini. Dalam pikiranku waktu itu, ini jawaban juga, waktu itu Pak Erick Thohir, Dirutnya Republika baru masuk. Kelompoknya Mahaka baru masuk ke Republika, mungkin belum setahun kali. Waktu aku pamit itu dia sebenarnya menahan, tapi aku jelaskan, Pak, di Republika itu otak yang jalan itu yang untuk pandangan-pandangan kanan semua kan. Kenapa kan di Republika kan religius gitu ya. Saya pengen yang lebih luas lah, lebih moderat, lebih modern, ya lebih. Emang Republika dulu kanan banget tuh? Ya enggak, tapi kan itu memang segmennya segmen Muslim kan. Ya enggak, sebenarnya bukan yang karena It's Me-nya itu gitu ya. Gitu. Dan memang kan audiensnya saya pikir hampir 100% lah pasti audiens Muslim gitu. Iya. Dan pandangan-pandangannya memang pandangan Muslim, moderat lah ya. Tapi dia tetap itu religius gitu. Jadi saya coba pengen pengalaman yang baru, Pak, untuk memperluas. Lu kan masih anak buah, kok bicaranya sama direktur? Kan Pak Erick sama saya mungkin selisihnya kan dia 31 waktu itu. Saya 30-an ketika keluar. Makanya sampai sekarang juga lumayan kenal gitu. Karena memang dari masa zaman waktu di Republika? Dari masa saya pamit, jadi ketemu, interaksi saya dengan Pak Erick itu ya karena saya keluar dari Tempo, pamit ke dia. Keluar dari Republika? Keluar dari Republika untuk ke Tempo, jadi dia waktu itu. Enggak, tapi kan gini Bang, lu pada masa itu kan lu wartawan lapangan kan gitu kan? Waktu itu lu kok bisa kenal sama udah redaktur. Bos besar gitu kan? Udah redaktur ya? Waktu itu yang keluar dari Republika lumayan, sehingga mungkin beberapa orang dipanggil Pak Erick untuk nahan lah. Ini aset gue keluar, ini bahaya. Makanya tadi jawaban saya, ini gampangannya itu, saya pengen yang terisi, jangan yang kanan semua Pak, tapi yang kiri juga terisi lah gitu. Ini lebih untuk gampang jawabannya aja. Jadi singkat kata bulan Maret pindah ke Tempo, koran Tempo. Nah di Tempo itu kemudian biasalah ada rolling gitu. Jadi orang yang direkrut di koran Tempo bisa dipindah ke majalah, bisa dipindah ke tempo.co, sampai di majalah. Pertama kali dulu koran dulu apa majalah dulu? Koran dulu, karena direkrut untuk koran Tempo. Terus pindah ke tempo.co sebentar, habis itu ke majalah. Nah, majalah itu cukup lama sampai menjadi wakil Pemret. Sempat Wapemretnya, ya istilah di Tempo itu namanya redaktur eksekutif, tapi itu yang orang nomor 2, yang ngurusi konten lah. Konten secara internal. Kalau Pemret itu kan lebih ke persetujuan ya. Dia tanggung jawab, tapi hubungan dengan orang luar, pertanggungjawabannya juga. Tapi detail kontennya itu ya redaktur eksekutifnya tadi. Eksekutif itu yang lebih mengendalikan, lebih tas. Bukan berarti saya nggak tahu secara keseluruhan, tapi yang lebih dekat banget tuh redaktur. Nah, sampai majalah Tempo 2017 terakhir
sampai gue jadi pemret di koran Tempo gitu. Oke. Jadi sampai 2017 jadi wakil pemret majalah untuk jadi pemret koran Tempo. Oke. Sampai sekarang lah. 2000 berapa? 2017. Jadi pertama kali lu menginjakan kaki lu untuk di Tempo itu tahun 2001. 2001. Ya. Karena ada apa namanya historical lah ya. Historical batiniah. Lu pengen yang lebih luas cakrawalanya kali mungkin itu ya. Iya. Oh, itu landasan dasarnya awal untuk pindah Tempo ya tentu saja adalah. Bukan karena gaji lebih besar kali. Ada itu juga. Kalau pindah nggak mau gajinya naik kan ngapain gitu kan. Iya. Ada tawaran untuk hidup lebih enak lah gitu ya. Ada juga itu. Setidaknya ya dikit-dikit ya. Nah terus gini Bang, ini berjalannya waktu nih kan. Sebagai seorang jurnalis, Bang Buset atau Mas Buset ini biasa disebut orang. Jurnalis ini kan punya kedekatan nih dengan beberapa elit. Pasti dengan elit. Bahkan sampai level wartawan baru pun mereka bisa dekat dengan elit gitu kan. Bisa kenal langsung, touch langsung gitu kan. Apalagi sampai ke titik ini gitu Bang. Ada nggak hal-hal yang menarik gitu misalnya Bang? Hal yang menarik dengan hubungan lo dengan para elit-elit itu ya. Mungkin dulu pernah lo wawancara atau pernah ada terjadi kasus kah misalnya gitu-gitu. Ada yang menarik Bang? Gini. Atau lo pernah nggak dapetin ancaman atau misalnya atau mungkin tawaran gitu kan? Gini, jadi memang betul tadi hubungan jurnalis dengan itu aksesnya lebih mudah lah. Ya. Kalau kita mau menjangkau bahkan level tertinggi sebuah institusi ya, kementerian atau bahkan presiden gitu. Ya. Tapi dari dulu saya mencoba untuk memisahkan antara hubungan personal dengan hubungan profesional. Jadi sedekat apapun biasanya saya tidak sampai ke level-level yang kemudian jadi personal sekali gitu. Ya. Bahwa berteman, ngopi bareng sih oke deh, tapi yang kemudian sampai ada beban kalau kita harus menulis gitu, sejauh ini rasanya belum gitu. Nah, ketika kemudian jadi pemret, memang kadang-kadang ini kita harus bersiasat. Ketika ada satu tulisan atau artikel yang katakanlah objek investigasinya adalah orang-orang yang kita kenal gitu. Nah itu bagaimana kita memberikan pengertian bahwa apa yang kita lakukan itu bukan urusan personal, tapi urusan publik lah gampangannya itu ya. Memang di Tempo itu kan selalu publik. Kenapa? Karena isu-isu private, isu-isu personal itu kalau tidak berkaitan langsung dengan publik itu biasanya tidak menjadi concern. Misalnya gini, ada satu contoh, aku nggak usah nyebut lah level jabatannya gitu ya. Tapi ada satu pejabat di institusi keamanan kita yang kita itu udah megang pejabat paling tingginya gitu. Bukan, megang datanya perempuan simpanan lah ya. Wow. Ada 4. Wow. Ada fotonya, ada alamatnya, ada profesinya apa. Waktu itu kita bahas sampai segitunya investigasi Tempo itu. Ini belum sampai level investigasi, ini informasi. Oke. Tapi kemudian kita bahas di kantor ini layak nggak dimuat secara Tempo gitu. Oke. Jadi perempuan simpan pejabat itu. Iya. Kita putusin waktu itu enggak. Kenapa? Karena itu adalah urusan privat. Oke. Urusan pejabat dengan urusan manusia. Tidak ada kaitan. Jangan-jangan yang lagi dibahas ini juga ada simpanannya. Jadi bukan urusan publik. Iya. Kecuali kita menemukan bahwa untuk menghidupi para simpanan itu si pejabatnya mengambil APBN. Oke. Atau memungut dari urusan yang menimbulkan kerugian publik. Fair dong ya berarti ya? Itu akhir kita muat. Tapi waktu itu 4 loh. Ada fotonya, ada alamatnya, ada nomor teleponnya bahkan. Oke. Dan kita udah cek benar gitu. Enggak kita muat. Kita waktu itu singkirkan, ini bukan urusan publik. Datanya tetap disimpan. Tapi ya nggak dipublikasikan gitu. Ini salah satu contoh aja. Iya. Jadi urusan publik, urusan pejabat di institusi keamanan. Iya. Nah jadi ketika kemudian tadi yang kembali ke persoalan, kalau sebagai pemret, kalau ini objeknya orang-orang yang kita kenal, biasanya itu kan pasti menghubungi kita kan. Iya. Gimana nih Tok Tempo nulisnya begini gitu. Nah biasanya karena level ini. Oke Pak, kita cek dulu karena saya nggak tahu persis soal itu. Jadi itu biasanya. Iya, lumayan itulah ya. Biasanya bagaimana kita mencoba menjembatani
Tetap kita melindungi hal-hal yang berkaitan dengan profesi kita, tapi kan kita juga nggak bisa frontal untuk melawan orang-orang yang apalagi kita kenal baik gitu kan. Nah ini memang seni banget, nggak ada ilmunya gitu, nggak ada standarnya gitu. Tapi biasanya ada biasanya ada masalah yang kemudian bisa diselesaikan dengan menjelaskan bahwa ini penting ditulis. Jadi lebih baik kalau misalnya memang Anda nggak ini, jawablah dengan wawancara atau dengan hak jawab ya kalau misalnya dia nggak mudah wawancara. Dan saya selalu menyarankan begitu. Misalnya ada tulisan yang belum dipublikasikan nih, kan dalam proses itu ada anak-anak yang ngontak dia atau ngontak anak buahnya untuk proses konfirmasi atau cross check data. Nah beberapa kasus level tertingginya ngontak saya, misalnya, Mas ini anak buah Mas Budi kok gini lagi nanya-nanya ini ada apa sih gitu. Emang nanya apa gitu. Oh ini ABCD lah. Saya bilang temuin aja gitu. Jadi saya tidak kemudian oke, nanti saya selesaikan atau saya tahan gitu. Enggak, saya terima aja gitu. Kenapa? Karena itu adalah cara yang terbaik, cara yang paling fair untuk memberikan penjelasan gitu. Kalau dia sembunyi-sembunyi malah biasanya nih ini rahasia dapur kita. Karena anak Tempo itu biasanya semakin bersemangat untuk mengejar ini, berarti ada sesuatu yang nggak beres nih gitu kan. Tapi begitu dihadepin, diberi penjelasan, diberi konteks yang jelas gitu. Nah itu biasanya adalah salah satu kesempatan yang baik untuk memberikan versi mereka, karena untuk hak jawab bukan hak jawab, tapi hak jawab itu kalau udah terbit kan. Ini sebelum terbit. Jadi untuk memberikan informasi yang berimbang gitu. Karena orang pembaca kita itu memang kan harusnya mendapat informasi lengkap, jangan sepihak doang gitu. Nah ketika kita menghubungi orang-orang gitu ya, itu sebenarnya dalam proses melengkapi ini gitu. Belum tentu apa yang ditanyakan itu nanti yang akan dipublikasikan kan. Kalau ternyata informasi yang di sini ini lebih meyakinkan, lebih memperkuat gitu. Nah ini yang maka saya sarankan kalau ada tadi komplain misalnya, Mas ini kok anak buah ini lagi mau nanya-nanya anak buah saya tentang ini. Saya selalu menyarankan temui Pak. Temuin aja, justru malah jelasin. Iya, temui Pak atau yang temui Bu. Versi kalian gimana? Versi kalian gitu kan? seperti apa gitu. Oh, dan itu beberapa kali ada begitu gitu? Memang beberapa kali memang seperti itu. Malah kalau misalnya mereka dengan cara-cara yang agak-agak kasar, malah anak-anak ini malah lebih kenceng. Malah kayak semacam ingin membuktikan sesuatu gitu kan. Karena berarti kan ada sesuatu disembunyikan gitu ya. Iya, kalau dia terus terang transparan gitu. Oh, ini berarti paling enggak kita jadi respect kan. Oh, ini enggak pejabat yang oke lah untuk transparan, memberikan penjelasan yang fair gitu. Nah, nanti teman-teman biasanya juga akan memuatnya secara proporsional gitu. Memang ada beberapa kasus yang kemudian merasa narasumber kok porsi saya kecil banget gitu. Sementara tuduhannya sedemikian besar. Nah itu biasanya teman-teman itu udah megang dokumen yang nggak terbantahkan, yang secara logik itu udah diuji oleh beberapa layar gitu. Jadi sebenarnya sampai segitunya Bang itu investigasinya ya? Kita nggak mungkin satu sumber informasi langsung dimuat gitu. Itu pasti ada layar-layar. Kan media-media banyak nih, dapat informasi ini langsung tayangin gitu kan? Nah itu biasanya begitu dipantah nggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah kalau kita udah mengeceknya dengan ketat gitu, begitu ada pantahan kita udah bisa sajikan versi kita gitu. Makanya selalu aman Tempo kalau misalnya ada yang menuntut gitu ya? Ya, jadi biasanya di pengalaman kita yang misalnya diadukan ke Dewan Pers gitu ya. Kalau kita lihat itu keputusan yang beberapa kali kita disebut melanggar kode etik, itu biasanya bukan kontennya, tapi pemilihan katanya. Jadi misalnya Tempo dianggap menghakimi karena ternyata di dalam kalimat itu ada tulisan ternyata itu dianggap menghakimi gitu. Oh, ternyatanya menghakimi? Menurut Dewan Pers gitu. Biasanya kalau yang aman itu ya ditengarai, diduga, patut diduga. Itu sebetulnya pengaman aja, bukan berarti kita ragu dengan temuan kita ya. Tapi intinya itulah. Temuan kalau ada di Dewan Pers kita nggak disebut menghakimi, karena beberapa kali termasuk dalam kasus yang kemudian ramai gitu ya, terus reklamasi misalnya, itu
Itu kalimat, bukan substansi yang dipersoalkan di Dewan Pers itu gitu. Ini yang karena kalau substansi rasanya sih mudah-mudahan kita selalu berhati-hati lah ya. Jadi kita kalau teman-teman di kantor itu selalu berprinsip lebih baik itu sengsara di muka gitu. Jadi kita push. Kalau orang Minang bilang basaki-saki dahulu baru orang ya betul. Jadi push effort kita bagaimana membuktikan temuan, dan ketika dimuat itu ya udah nggak bisa terbantah. Nah baru setelah itu kalimat-kalimatnya harus diksinya harus pas, tidak disebut menghakimi, itu seni lagi. Nah makanya di Tempo itu memang itu prosedur tetapnya dari penulis, diedit, editor, satu layer lagi dibaca sama, ya baca ini sadar lah, tapi ada satu lagi editor bahasa. Jadi ini layer-layer yang memang jadi lama, tapi itu membuat kita aman gitu. Termasuk dalam hal bahasa ini, terutama untuk koran Tempo di beberapa tahun terakhir selalu mendapat penghargaan kan dari Pusat Bahasa Indonesia. Koran Tempo. Siapa pemerintah Bang? Nah? Enggak lah, itu tim, kerja tim. Iya. Kan bosnya Pemret. Itu kerja tim. Jadi di redaktur bahasa juga menurut saya perannya sangat penting lah ya, karena kita nggak mau. Oh ada redaktur bahasanya gitu. Itu namanya editor bahasa. Ngalusin bahasa gitu sih. Nggak, ya ngalusin atau memastikan bahwa ini aman bahasanya. Diksi yang kita pakai itu standar. Oke. Standar, nggak yang bahasa selengean atau bahasa yang nggak baku, gitulah. Itu meskipun kita memang dituntut untuk selalu juga mengembangkan bahasa-bahasa yang bukan nggak lazim ya, tapi bahasa slang, nggak klasik gitu. Nggak klise. Misalnya rasuah itu kan yang mulai mempopulerkan itu ya juga Tempo gitu. Rasuah untuk mengganti suap ya. Itu ngambil dari bahasa Malaysia aja sebenarnya itu. Malaysia kan, Melayu. Rasuah. Banyak kata-kata yang coba kita populerkan itu memang tuntutan lebih. Jadi selain konten juga bahasanya kalau bisa itu bahasa yang nggak biasa beredar, pakai yang agak ekstrim tapi aman gitu ya. Aman, tapi juga ya memang benar gitu. Bukan yang bahasa asal-asalan gitu. Ini yang memang trik-trik, bukan trik tapi tuntutan di kita gitu. Nah, jadi kalau bahwa kemudian itu bisa sampai ke reporter, ke lapangan, memiliki grade yang kurang lebih sama, tadi kan disebut dalam ya, itu ya memang karena sistemnya udah menginternal. Sistemnya Tempo itu tahun berapa berdiri berarti Bang? Tahun 71 majalahnya. Wow. Ya, berarti udah ngalamin semua orde ya. Terus si Bredel kan tahun 94 sampai 98. 98 hidup lagi. 98 hidup lagi. 2001 koran Tempo terbit. Terus sebetulnya Tempo.co itu adalah termasuk yang generasi awal media online. Sama Detik duluan mana? Duluan Tempo. Oh, duluan Tempo ya? Tapi kan waktu itu tidak dikelola sebagai bisnis. Tapi dikelola sebagai alat perjuangan. Jadi ketika Tempo majalah terbit di Bredel, orang-orang itu pada bergerilya menggunakan online untuk biar lebih cepat gitu. Ya untuk memberikan konten-konten yang alternatif gitu. Kan di majalahnya nggak boleh terbit. Jadi mereka terbitkan di... Tahun berapa kalau yang .co itu Bang? 96 kalau nggak salah. 96? Sebelum Detik itu ya? Belum. Sebagian pendiri Detik kan dulu orang Tempo juga gitu. Kalau nggak salah nih ya, Republika mungkin yang pertama, Republika Online itu. Tapi ya saya kira sama, belum dikelola secara bisnis seperti Detik. Kan. Pendiri Tempo siapa pendirinya Bang? Ada Gunawan Muhammad, ada Fikri Juhri, ada beberapa yang dulu. Itu mereka memang jurnalis atau memang bisnismen? Enggak, mereka lebih sebenarnya jurnalis tapi juga penyair ya. Generasi awal Tempo itu kebanyakan penyair gitu. Penulis ya, Pak Fikri Juhri jurnalis. Masih ada beliau ini? Masih ada satu yang udah wafat itu, tapi Mas Gun sama yang motornya kan Mas Gun sama Pak Fikri lah ya. Fikri ini masih tapi udah sepuh. Kalau Mas Gun masih aktif nulis.
catatan pinggir di majalah Tempo setiap minggu itu. Oh, masih aktif? Masih aktif. Pendiri nih ya? Pendiri. Bikin catatan pinggir. Berpuluh-puluh tahun nulis satu halaman catatan pinggir itu dengan bacaan-bacaan yang berat. Dia masih terus nulis? Masih setiap minggu sampai sekarang. Umur berapa beliau nih, Bang? Aduh, 70 berapa ya? Kayaknya boleh, kalau sekali-kali gue minta kontaknya boleh tuh, Bang? Boleh. Jadi kita bisa menggali juga dari beliau, itu lebih senior lagi nih kan? Senior, dia penyair lah dulunya. Oke. Penyair, karya-karyanya juga banyak yang dijadikan teater gitu kan. Oke. Ada Don Quixote, ada apalagi itulah, Tan Malaka kalau nggak salah. Tan Malaka. Kalau nggak salah ya, lupa. Iya. Tapi itu penyair lah. Oke. Nah, terus gini Bang ya. Biasanya Bang, para jurnalis ini banyak juga yang ujung-ujungnya akhirnya mereka masuk ke jalur politik. Mereka jadi aktif di dunia politik atau mungkin sampai jadi pejabat kan banyak banget jurnalis ini. Iya. Itu kalau dari Abang sendiri tertarik nggak masuk dunia politik? Atau pernah nggak dinawarin misalnya gitu? Lu masuk sini buset kira-kira? Enggak, sejauh ini belum. Oke. Belum ada nawarin? Belum tertarik. Oke. Belum tertarik ya? Bukan belum ada nawarin kan? Ada beberapa yang waktu itu mendorong untuk bukan partai politik, untuk jabatan lembaga anti korupsi lah gitu ya, tapi enggak lah, kita belum tertarik ke arah situ. Untuk jadi pimpinannya maksudnya gitu ya? Seperti itulah gitu. Oke. Tapi dengan berbagai pertimbangan saya pikir sih belum saatnya gitu. Tapi saya nggak tahu ya, ke depan kan kita juga nggak. Karena yang gue tangkap nih Bang ya, banyak ya? Kalau salah ya? Banyak ya memang. Banyak sekali para jurnalis senior yang step langkah berikutnya mereka di dunia politik. Iya, kan? banyak. Ataukah memang itu sudah jadi kulturalnya teman-teman jurnalis? Iya, saya nggak tahu ya. Barangkali ada juga semacam ya tadi kaitan sama akses kan. Oke. Jadi orang-orang yang karena mereka bergaul terus merasa mendapatkan ketertarikan, tapi di sisi parpolnya juga mungkin melihat ada potensi yang cukup baik untuk mengisi layar-layar di parpol misalnya. Atau mungkin kalau beberapa orang kan juga sebenarnya keluarga parpol kan. Ada misalnya kalau kita sebut Putra Nababan itu kan dulu juga jurnalis, tapi dia sebenarnya dari keluar partai juga. Kalau Abang sendiri? Enggak, saya bukan. Murni profesional? Saya enggak. Orang tua saya malah jadi pedagang biasa gitu. Oke, swasta ya? Swasta. Dagang apa dulu orang tua Bang? Ya, dagang kayu aja, bukan kecil di kampung. Dagang kayu? Kayu bangunan dulu ya. Oh, material? Kayu material. Oke. Ya, kalau nyokap? Nyokap pedagang juga. Oke, sama beda bisnisnya? Di kampung, bukan bisnis sih. Ya kan bisnis. Ya. Kalau bisnis itu kesannya miliaran gitu ya. Enggak. Iya, dagangannya deh. Berdagang. Makanan atau gimana? Kecil ya, ada makanan, ada barang-barang kebutuhan rumah tangga gitu. Itu di kampung. Ya bukan keluarga elit lah ya, bukan parpol. Tapi sejauh ini belum ada ketertarikan untuk masuk dunia politik. Praktis. Ya. Politik. Tapi dulu pernah pengen berpikiran suatu saat mungkin juga ya jadi komisioner KPK misalnya gitu kan. Tapi dengan melihat revisi undang-undang KPK sekarang juga rasanya bukan pekerjaan yang mudah untuk duduk di sana kan. Oke. Dan kalau melihat pengalaman teman-teman yang dulu pernah juga nyalonin, kayak Johan dulu kan, Johan Budi dulu kan Tempo dulu dia? Tempo. Sebelum-sebelumnya jadi juru bicara KPK, lalu juru bicara Istana. Nah beberapa kali dia 1 atau 2 kali gitu. Itu jurusan yang sama mau gue Bang di UI itu Bang? Di S2 Teknik Gas Petrokimia di UI dulu? S2 ya? S1-nya? S1, oh iya. Tapi maksudnya senior, tapi dia dulu di TGP UI? Iya betul. Orang Mojokerto ini kan. Nah dia kan sempat sampai DPR juga itu untuk calon pimpinan KPK kan. Ya. Nah biasanya kalau ada kaitannya sama Tempo itu di Senayan agak dipersulit juga. Mungkin ya, saya nggak tahu. Oke. Jadi memang sebenarnya kalau pejabat-pejabat yang melalui DPR itu kan harus lobby kan, harus mendapatkan dukungan dari DPR. Iya. Dukungan politik ya pasti ya. Ya, dari beberapa orang yang terafiliasi sama Tempo kayaknya
pertanyaannya agak dipersulit nih kan. Oh, ada desas-desus gitu ya? Kayaknya. Bahasanya ini kayaknya. Bukan diduga. Kan ini baru analisis pribadi, bukan ini. Iya. Terus gini Bang Buset. Jadi banyak banget nih bicara opini publik ya. Sekarang ini kan beberapa tahun belakangan banyak orang-orang yang nggak percaya sama media-media mainstream. Itu terdampak juga nggak sama Tempo sendiri, atau kira-kira apakah Tempo berusaha mencoba cara yang lebih menarik gitu? Jadi sebenarnya kalau ini mungkin dua ya. Sekarang karena media mainstream kan Bang bisa dibilang ini owner-ownernya banyak juga langsung orang-orang politik di situ kan. Ya kebetulan Tempo TBK dan kita menurutku sih kemewahan di Tempo adalah kemewahan untuk berpikir bebas gitu, nggak terbelenggu oleh ya tadi ownership atau apa namanya independensinya atau lebih enak. Pandangan politik tertentu gitu ya. Kita itu sangat independen, sangat ya nggak ada yang betul-betul terang-terangan mengintervensi gitu, berani gitu, nggak mungkin berani. Jadi, bahkan sampai selevel Pemret pun sebenarnya nggak bisa mengintervensi wartawan ya. Jadi takutnya tentu bisa mengintervensi dalam arti kan tetap tanggung jawabnya di saya gitu ya. Oke, maksudnya hold itu jangan diambil, misalnya gitu-gitu. Nggak bisa, apalagi kalau nggak enak nanti image jadi. Iya. Okay. Karena itu kan sistem. Jadi balik lagi sistem di Tempo itu rapat perencanaan. Jadi keputusan tertinggi itu di rapat perencanaan. Bahwa ada keputusan taktikal, misalnya Pemret harus ngambil cepat gitu sih ada, tapi secara prinsip baik di majalah, di koran maupun di tempo.co itu keputusan tertingginya di rapat. Bahkan misalnya Mas Gunawan Muhammad itu mengusulkan satu liputan, secara pendiri. Secara standar itu biasanya teman-teman akan menjawab, oke Mas, kita bahas di rapat. Itu tidak langsung kita siap Mas gitu. Enggak, kita oke Mas, kita bahas di rapat gitu. Berarti sama aja misalnya kalau misalnya kayak kita orang-orang sipil, orang-orang biasa ngirim data misalnya ke Mas Buset, Mas coba dicek ini Mas, ini begini nih. Bisa. Berarti sama aja begitu dong? Sama diperlakukannya. Perlakuannya owner sama gitu. Makanya itu kan standar prosedur yang kita pakai. Menarik tuh Tempo. Iya, dan saya pikir mungkin saya perlu cerita sedikit tentang bagaimana kita dibebaskan tadi ya. Saya lupa itu tahun berapa ya. Pokoknya 2000 mungkin 2005 atau 2000 awal gitulah ya. Tempo itu menulis sebuah proyek investigasi tentang reklamasi di Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk kita tahu salah satu pemilik sahamnya adalah Pak Ciputra. Wow. Itu Pak Ciputra adalah pemegang saham grup Jaya Raya. Dan grup Jaya Raya adalah pemegang saham sebagian kecil di Tempo ya, sekitar 20% kalau nggak salah. Saya lupa ya jumlahnya, tapi itu nggak mayoritas, tapi tetap gede lah. Iya. Artinya kalau di perusahaan-perusahaan yang normal dia punya nggak suara itu ada gitu. Tapi di Tempo waktu itu kita nggak sama sekali ada tekanan untuk ngapain pemegang saham diinvestigasi gitu. Jadi pemegang saham bisa diinvestigasi juga sama Tempo? Karena tadi balik lagi itu kepentingan publik kan. Ini waktu itu kita menganggap ini. Itu terus marah nggak tuh Bang? Gitu-gitu tuh ada nggak tekanan-tekanan kepada Pemret? Nah kan menjelang, kan kita standar tuh kalau investigasi itu harus mendapatkan konfirmasi dari objek. Objek dalam hal ini kan yang mewakili perusahaan ya pasti waktu itu ya Pak Ciputra gitu. Akhirnya ada teman reporter yang karena dia nggak mau ngasih waktu, belum ngasih waktu, sementara kita juga deadline-nya udah deket, dikirim reporter ke rumahnya di Pondok Indah untuk nungguin sampai dia keluar. Dan saat di Tempo ya, kalau belum dapat itu nggak berani pulang tuh ini konfirmasi Pak. Apalagi waktu itu ya. Takut taruhnya yang Pemret, takutnya wah lu malah belum dapat data lu seharian kan. Jadi dia disuruh nunggu tuh di depan rumahnya Pak Ciputra. Sampai Pak Ciputranya nelpon di rootnya Tempo, itu ngapain reporter Tempo nungguin di depan rumah saya gitu. Terus mungkin ya dugaan saya waktu itu rootnya mungkin diterima aja Pak, itu mungkin cara yang baik. Dugaan, tapi tetap saya begitu tahu. juga malahnya. Walaupun ini saya nggak tahu. Megang saham. Akhirnya Pak Ciputra memberi waktu itu, ya udah kita ketemu ya dibikin jadwal lah ketemuan untuk wawancara. Jadi lengkap waktu itu.
ada investigasinya. Jadi sistem itu membentuk untuk direksi sendiri nggak bisa merasa nggak enak untuk mengintervensi itu. Anak buahnya. Dan memang nggak bisa, bukan sekedar nggak enak, tapi nggak bisa. Secara naluriah itu nggak mungkin gitu. Dia tahu itu nggak mungkin gitu. Dan kalau dilakukan malah justru black image buat pejabat Tempo sendiri jadinya kan. Terus sendiri. Nah, satu lagi mungkin contoh. Kok bisa ya Bang ya masih dijaga gitu-gituan ya? Ya karena itu kan nilai yang memang sistemnya memang yang udah rapi yang kalau kita atau seleksi masuknya ketat atau gimana? Seleksi itu sebenarnya ya sama lah, tapi menurut saya sih udah terinternalisasi gitu ininya, sistemnya, sehingga orang yang masuk ya harus mengikuti gitu kan. Makanya kalau kita rumuskan itu di budaya perusahaan namanya TMPO, itu terpercaya, merdeka, profesional. Nah itu ya harus ngikutin itu gitu. Nggak mungkin kita keluar dari garis-garis. Mungkin secara 1-2 orang kemudian nggak fit dengan itu, dia keluar atau apa namanya, ya nggak cocok gitu lah ya. Biasanya nggak tahan gitu. Jadi satu lagi mungkin yang perlu contoh yang menarik adalah tahun berapa ya, 2007-an atau 2010. Tempo itu menginvestigasi semacam penggelapan aset di Kemayoran. Di Kemayoran ex bandara itulah ya. Itu ada yayasan-yayasan yang berkaitan dengan perkebunan gitulah. Ada satu pengusaha yang jadi objek investigasinya gitu. Yang keluar di satu edisi kan majalah Tempo terbit hari Senin ya. Minggu berikutnya kalau koran tiap hari ya? Kalau koran tiap hari. Minggu berikutnya si objek investigasi itu masang iklan. Saya ingat waktu itu mahal lah. Di tengah gitu, di tengah majalah namanya Center Spread gitu. 7 halaman kalau nggak salah. Kertasnya itu berbeda, bukan kertas yang bukan yang biasanya. Yang biasa, lebih tebal. Jadi kalau dibuka gini ini bisa jadi kayak pop up gitu lah. Oh, lebar gitu kebuka. Jadi itu khusus dan properti iklannya. Iklan membantah investigasi kita. Oh, jadi sebelumnya Tempo ngebuat sebuah investigasi, tapi ada iklan yang justru berbeda pandangannya sama investigasi. Ya, besoknya di edisi berikutnya si pengusaha jadi objek investigasi. Di tempat yang sama maksudnya, di saat yang sama? Enggak, di edisi berikutnya. Oh, edisi berikutnya. Di edisi berikutnya dia membantah semua temuan Tempo dengan kertas selek seperti iklan gitu. Dan itu materinya itu masuk menjelang deadline. Jadi teman-teman di iklan juga nggak sempat bisa semacam apa ya, mungkin nggak berkomunikasi tapi cross check atau apa gitu. Pada hari Senin terbit, geger lah di dalam ruang redaksi Tempo. Oh, ada satu iklan yang diterbitkan membantah investigasi kita gitu. Yang pertama itu menyalahi aturan karena hak jawab tuh nggak perlu membayar dan wajib dimuat. Yang kedua, di situ jawaban iklan itu berupa jawaban. Iklan itu berupa jawaban terhadap investigasi kita gitu. Terus yang kedua ya tadi, masa ada iklan yang membantah kita sendiri dan harus bayar dan kita muat gitu. Demo di kantor demo gitu. Di depan Tempo, depan kantor. Enggak lah, di dalam. Kan yang demo orang dalam gitu. Jadi demonya di dalam ruang, jadi pasang spanduk gitu. Ini yang demo ini tim redakturnya atau tim redaksi semua. Tim redaksinya. Tim redaksi, bukan hanya yang investigasi tapi tim redaksi semua. Akhirnya manajemen nggak menerima dan ngaku salah gitu. Bahwa waktu itu ada prosedur yang dilanggar tadi karena materinya masuk hari Jumat menjelang deadline. Nggak bisa diapa-apain lagi kan. Nah, tapi kita waktu itu putusin minggu berikutnya, di edisi berikutnya itu kita muat 1 halaman permintaan maaf kepada pembaca. Judulnya saya ingat tuh, kami keliru gitu. Telah menerbitkan iklan ini bla bla bla, dan kami memutuskan untuk mengembalikan uang yang sudah dibayarkan oleh pemasang iklan kepada pemasangnya gitu. Gede tuh 400 juta waktu itu. Untuk 7 halaman dengan kertas yang lux gitu. Tapi kita waktu itu langsung dibalikin. Dan saya kira itu pengalaman yang menurut saya nggak tahu ya apakah di media lain ada atau enggak, tapi ini pengalaman yang cukup berkesan lah buat kami. Waktu itu saya kan juga masih bukan reporter tapi redaktur belum level
manajemen pimpinan gitu. Oke. Jadi itu menarik sih menurut saya, itu satu kultur yang rasanya ya itu sebenarnya normal di kalangan media ya, tapi tapi nggak tahu apakah semua juga bisa melakukan hal yang semacam itu gitu. Iya. Nah jadi saya rasa sih itu konten, kemudian kualitas jurnalistiknya itu yang kita jaga. Nah tapi memang kan kemudian ada suatu perkembangan teknologi kan, ada muncul sosial media, muncul media-media baru lah, termasuk YouTube, kemudian juga media-media online yang harus diakui banyak yang kemudian menuntut traffic. Model bisnisnya adalah menggait traffic sebanyak-banyaknya, kecepatan gitu. Sementara insight-nya jelas gitu ya. Sementara kedalamannya mungkin nggak ada gitu kan untuk yang media-media baru lah ya. Oke. Jadi apakah ada pengaruhnya ke media mainstream termasuk Tempo? Saya pikir sih sangat-sangat iya gitu. Tapi kita kemudian berprinsip bahwa tetap kita kualitas jurnalistiknya adalah yang pertama, yang jadi panduan, bahwa kemudian platformnya itu harus menyesuaikan dengan zaman itu, iya gitu. Makanya ini barangkali saya di forum yang baik ini saya juga menyampaikan untuk mulai bulan Januari Koran Tempo nanti terbit fully digital. Oh. Jadi enggak cetak lagi. Enggak printed lagi. Pertama tadi karena di masa pandemi ini banyak orang yang takut juga untuk megang koran kertas gitu kan. Oke, sehingga karena loper-lopernya takut loper-lopernya pegang kontak-kontak atau gitu kan. Secara bisnis mungkinkah lagi tentu saja mungkin itu mempercepat, tapi sebenarnya rencana itu udah kita bahas sebelum pandemi, bahwa kemudian kita timingnya itu mungkin Januari, ya menurut kita pas gitu. Tentu saja bisnis. Berarti dengan berlangganan kayak di majalah gitu subscription. Ya, Pak? Kita membenahi sistem untuk subscription itu. Jadi di Tempo ada 3 ya. Tempo.co itu yang free, orang bisa membaca semuanya. Koran Tempo dan majalah itu yang berbayar, yang digital. Artinya orang ketika membaca dia harus subscribe, harus membayar. Nggak mahal. Tapi untuk beberapa artikel boleh free gitu. Hanya memasukkan email, memasukkan kontak kita gitu sebagai database. Nah ini saya kira model bisnis yang memang harus kita jalankan agar kita bisa independen. Kenapa? Karena media yang bergantung pada iklan memang itu tergantung pada siklus. Biasanya iklan-iklan pemerintah itu kan baru mulai ada itu sekitar bulan Maret. Oke, APBN udah mulai keluar ya. Kan. Sementara bulan Tapi emang Tempo banyak dapat iklan dari pemerintah? Bukannya banyak kritik sama pemerintah biasanya? mereka juga perlu untuk menjangkau pembaca Tempo kan. Jadi mereka pun sebetulnya punya pembaca yang kritis harus dijelaskan lah oleh mereka benefit gitu ya. juga gitu. Yeah. Artinya ada kebutuhan untuk menjangkau pembaca kita gitu. Nah ini kalau ada siklusnya artinya sebetulnya secara bisnis jadi nggak stabil. Nah kita sekarang lagi mencoba bersekuat tenaga agar kita bisa hidup dari pelanggan. Yeah. Makanya kita agak keras kalau ada misalnya majalah Tempo terbit hari Senin siang udah ada PDF yang beredar gitu kan secara ilegal. Yeah. Itu biasanya sih nggak sampai, belum secara hukum, biasanya kami tegur aja. Ini seperti ilegal. Ada tim IT-nya sendiri yang tracking itu gitu ya. Dan pernah ada yang ketangkap nggak, Bang? Belum sih, tapi kita laporin waktu itu. Karena memang itu aset kan. Seperti kita jualan betul. barang terus ada dipalsukan, itu kan juga intangible asetnya di situ ya. Intangible asetnya di situ. Dan memang itu jangan dilihat sebagai produk akhir ya, tapi tadi proses menuju ke sana itu kan panjang. Jadi satu tulisan aja. Jadi satu tulisan dan belum tekanan-tekanan gitu ya. Dan saya pikir orang kan juga benefitnya jauh lebih besar daripada mendapatkan berita dari yang ya mungkin free tapi nggak dalam. Iya. Yang padahal informasi menurut saya adalah sebenarnya kalau kita menerima informasi itu kan kayak take it for granted gitu ya, atau seperti kita menghirup udara, padahal nggak seperti itu. Ini barang yang sangat mahal gitu. Betul. Bagaimana kita membuat
keputusan itu selalu bergantung pada informasi yang lengkap. Bagaimana kita memproyeksikan ke depan itu selalu dari informasi yang kredibel gitu. Nah ini barangkali yang seringkali tidak dirasakan oleh banyak orang adalah seolah-olah informasi itu kayak bisa mudah didapatkan begitu saja, sehingga mereka merasa berhak untuk free, lalu mengedarkan produk-produk jurnalistik. Ya mudah-mudahan lama-kelamaan nggak gampang buat kita bisa mendapatkan satu info seperti itu. Mudah-mudahan lama-kelamaan orang bisa menghargai kualitas jurnalisme itu sebagai sebuah hal yang memang harus dibayar gitu. Murah kok, murah sekali. Dan itu sebenarnya yang dialami juga oleh koran-koran besar kan, New York Times, Washington Post itu kan mereka betul-betul hidup dari subscription. Ada iklan tapi ya menambah bonus lah ya. Tapi mereka sebenarnya udah bisa hidup dari pelanggan. Nah kalau media bisa hidup dari pelanggan, itu independensinya saya kira lebih tinggi gitu. Kenapa? Karena retail, orang pelanggan itu kan bayar 50.000 per bulan, atau bahkan lebih murah. Mereka nggak mungkin dong bisa mempengaruhi apapun di kita seperti nggak berhubungan langsung dengan newsroom kan. Sementara kalau pemasangan iklan mungkin sedikit banyak bisa lah, paling nggak secara minimal kontak lah ya. Ini kok seperti kayak tadi misalnya, kok ngapain di depan ini, di depan rumah gue? Ngapain di depan? Ya meskipun memang ada firewall gitu, firewall itu redaksi tidak boleh mencampuri pekerjaan iklan apalagi tidak boleh mencampuri pekerjaan redaksi. Tapi secara manusiawi kan tetap aja ada kontak. Ada wah dia udah pasang iklan gede tuh. Ada nggak enaknya juga kadang-kadang. Masa mau kita hajar gitu. Meskipun harusnya nggak boleh, tapi setiap media saya pikir masih punya perasaan seperti itu. Nah kalau kita hidup dari subscription, dari pelanggan yang retail, nah itu akan lebih terjaga, akan lebih independen gitu. Menurut saya. Betul. Makanya waktu ke depan ini kita coba sekarang secara teknologi, secara effort kita mencoba untuk menggait sebanyak mungkin pelanggan. Ini dari gue sebenarnya gini ya teman-teman. Jadi Mas Buset ini gue sebenarnya ngamatin beliau ini udah lama. Gue udah ngamatin Mas Budi ini udah lama. Ini orang pinter. Jadi kadang-kadang yang diungkapkan beliau ini dia tahu banyak tapi dia mengungkapkannya dengan cara sendiri gitu kan. Beberapa kali kan kayak di LC gue lihat juga beliau ini. Pernah juga kita satu frame juga kan Mas itu di LC. Gue lihat ini pasti ada sesuatu, misalnya gini Mas ya. Kalau kita bicara di dunia jurnalisme itu kan ada yang namanya kayak pola-pola intelijen pasti kan. Cara mereka menggait informasi, mendapatkan informasi, itu apa ada pelatihannya sendiri yang lo dapetin atau lo menularkan kepada anak buah lo dulu sekarang ini? Ya memang sistem di Tempo itu ada pelatihan. Karena gue gini loh Mas, jadi gue kan berhubungan juga banyak sama mungkin ya anak buah lo lah ya, wartawan-wartawan di lapangan yang memang gue menjadi narasumbernya di situ. Mereka ini bener-bener kelihatan menjaga independensinya. Kayak kita traktir, kita kasih jajan aja mereka tolak gitu loh. Bener loh, itu nyata. Emang Tempo, gue akuin mereka mempunyai satu, tadi yang lo bilang firewall ataupun buffer yang untuk dirinya sendiri. Dia jajan yang sebenarnya nggak ada urusannya apa-apa aja mereka bisa nolak gituan. Jadi gue, ini apa memang sistemnya sudah sangat sempurna atau memang seleksi masuknya? Itu tadi penasaran nih gue sebenarnya. Iya, memang kadang-kadang ya tentu saja seleksinya kita ada apa profiling lah ya. Padahal kan biasa jajan kayak gitu kan biasa sebenarnya Mas ya. Ya, tapi itu buat di tempat-tempat media-media lain lah gitu. Itu kan idenya sebetulnya adalah bahwa narasumber dengan jurnalisnya itu adalah posisinya setara. Iya. Nggak ada yang lebih inferior gitu. Jadi kalau seperti kita berteman gitu kan kadang-kadang ada yang saya harus bayarin dulu atau apa namanya, dan itu pun nanti akan diklaim ke kantor sih. Ada reimburse. Ada reimburse. Dan memang itu ada semacam instruksi lah ya, kalau bisa mungkin ya kita kalau ketemu narasumber tuh karena kita yang perlu gitu, ya kita coba traktir lah narasumbernya kita gitu. Yang bayar nggak traktir juga lah, yang penting ya minum atau yang wajar ya. Nggak kemudian cari restoran yang termahal gitu. Kalau kemudian harus memang di situ nggak apa-apa juga gitu. Asal dapat infonya gitu. Iya. Ini mungkin rahasia ya, tapi
Rahasia tapi diungkap. Rahasia Tempo nih. Jadi kita biasa nih ya, kalau untuk liputan yang sangat-sangat rahasia, misalnya narasumbernya itu nggak mau nyaman ketemu di tempat publik gitu, kita biasa tuh menyewa katakanlah kamar hotel atau hanya untuk bertemu, ya tentu saja yang nggak mungkin berdua ya. Ketemunya pasti lebih dari 2 orang ya. Setidaknya dari Tempo minimal itu 2 orang gitu. Itu standar gitu. Karena biasanya memberikan rasa aman kepada narasumber yang kalau di tempat publik kan takut gitu ya. Nah itu biasa kami lakukan gitu. Dan memang ini semacam konvensi tidak tertulis saja gitu. Ya konvensi bukan pasti tidak tertulis saja, tapi kayak semacam kebiasaan yang kultural bahwa kalau ketemu orang, apalagi orang yang A1 punya track record, kalau A1 sih mungkin A1 yang nggak punya track record, ini mungkin nggak apa-apa lah berdua, tapi untuk yang ya misalnya ada track record buruk gitu, biasanya kita standar tuh minimal harus 2 orang gitu. Bandel gitu. Kan bisa laki yang dimajuin, Bang. Bukan bandel yang itunya, tapi gini, saya ambil contoh aja ya. Tanpa menyebut nama pejabatnya. Jadi suatu ketika ada politikus partai besar ngajak ketemu menjelang pemilihan jabatan. Ketemu Mas Buset? Ya, menjelang pemilihan jabatan di Senayan lah. Senayan. Saya tahu nih, kalau saya ketemu sendiri itu bahaya gitu ya. Akhirnya saya ajak 2 orang reporter lah, ketemu di satu tempat yang bisa disebut punya dia gitu, kafe gitu. Iya, kayak gue mulai paham nih. Pernah jadi orang nomor 1 lah di partai gitu. Nggak usah disebut lah. Iya, kita nggak nyebut. Ya, ya itu di pertemuan itu dia berusaha untuk melunakkan lah, kalau saya menganalisisnya melunakkan Tempo gitu. Kenapa sih Tempo kok selalu menulis jelek tentang saya gitu, dari kasus ini, kasus itu. Padahal saya sama sekali nggak pernah terlibat dalam itu gitu. Ya, saya dengerin aja. Sampai kemudian adalah kayak semacam amplop. Enggak lah. Ya gitulah. Saya bersyukur karena, atau wanita kali nggak? Enggak ya. Saya bersyukur karena saya mengajak teman gitu, jadi terlindungi lah. Jadi ada backup gitu ya. Ada saksi, artinya kalau misalnya lu menolak pun nggak enak gitu ya, menolak pun enak gitu ya. Kalaupun kemudian nanti dia melintir di luar bahwa saya ini kok udah selesaikan sama Budi gitu, ada saksinya nggak? Nah ini contoh taktikal aja gitu, jadi nama lu tetap bersih gitu kan? Ya intinya kita nggak terhindar dari fitnah kali? Nggak ada disinformasi tentang pertemuan yang kita lakukan. Ini satu standar, dan saya kira teman-teman di Tempo juga sama, apalagi kalau udah ada kasus yang besar gitu ya, yang memang menjadi perhatian publik gitu kan. Banyak sekali liputan yang Tempo yang jadi perhatian publik ya, ada rekening gendut, ada setiap tayang Tempo perhatian publik pasti. Ya mudah-mudahan itu karena memang dilakukan dengan jurnalistik yang kuat gitu ya. Artinya fakta-faktanya tidak terbantahkan gitu. Dan kita mau selalu berusaha ke arah situ. Nah itu tadi dengan bertemu nggak sendiri, meskipun kita menyewa kamar hotel gitu, itu di satu sisi narasumber yang merasa aman, di satu sisi kita juga aman gitu. Ini barangkali contoh-contoh praktek aja yang tekniknya, trik-triknya, nggak ada gitu standarnya juga, tapi biasalah kami lakukan gitu. Nah ini apakah ini seperti Intel atau enggak gitu ya, saya nggak tahu, tapi yang jelas itu adalah cara aja, bahwa ada satu informasi harus dicek seketat mungkin. Dan kalaupun kemudian kita harus bertemu dengan narasumber secara rahasia, itu adalah cara aja gitu lah. Ada cara-caranya, ada cara mengenangan yang ini kayak gini, ini berbeda-beda pasti. Nah sekarang gini, gue lebih pengen tertarik lagi ke wilayah personalnya Mas Buset sendiri. Mas Buset, ya orang publik udah mengenal Mas Buset nggak bisa menghindar dari pertanyaan orang juga kan, pasti juga banyak yang penasaran sama Mas Buset.
Mas Buset, kalau toh memang mau dijadikan seorang figur sebuah jurnalis hebat di Indonesia ini, siapa idola lo, Mas? Yang paling lo idolakan? Mungkin idola enggak ya, tapi saya tuh dulu di Republika itu pertama kali diajarkan untuk melakukan tugas-tugas yang di luar kebiasaan. Kalau yang biasa itu kan nongkrong di depan kantor apa gitu ya, nunggu narasumber atau nunggu berita datang aja gitu. Tapi waktu itu diajarin untuk membuat liputan khusus gitu sama nama Mas Farid Kaban. Farid Kaban. Okay. Sekarang udah nggak jadi jurnalis, dulu di Republika, tapi kayaknya di sosial media sekarang lumayan terkenal gitu. Udah senior ya? Udah senior banget. Oke. Dia waktu itu meminta saya untuk melakukan liputan yang lebih dalam tentang rencana pembangunan ibu kota di Jonggol. Di Jonggol itu Cibubur ke sana lagi ya. Yang waktu itu memang perusahaan-perusahaannya keluarga Pak Harto yang ada di situ kan. Jadi Mas Farid mengajari saya untuk ya ke sana kemari lah. Teknik triknya liputannya kemana saja gitu. Saya nggak menyebut idola, tapi saya kira itu yang pertama kali mengenalkan untuk bekerja secara lebih dalam, bukan sekedar wawancara. Bisa nggak dibilang mentornya Mas Buset? Mentor pertama mungkin iya lah ya. Oke. Mentor pertama. Tapi kalau jurnalis yang lebih, ya jurnalis di Tempo saya kira sih banyak yang hebat juga. Saya belum pernah ikutan liputan perang di luar negeri gitu ya. Anak buah saya, bukan anak buah tapi junior saya, udah liputan di Suriah dengan hasil yang sangat luar biasa. Saya kira itu meskipun dia di bawah saya juga penting disebut gitu. Di bawah saya usianya, tapi pengalamannya di Suriah saya kira di liputan di Tempo itu bagus banget. Bagaimana dia bergaul dengan milisi-milisi di Suriah. Dia karena kedekatannya itu dia sampai dikerjain gitu. Jadi dia disuruh tiarap gitu ya, tiba-tiba si milisinya itu boom gitu. Jadi menipu mengerjain si reporter kita itu. Ini beberapa teman juga pernah liputan di Libya, di Afghanistan, itu menarik. Beberapa teman di Tempo juga investigasinya oke. Karena saya di dalam juga saya tahu banget bagaimana mereka effortnya luar biasa ya. Tentu ini bukan idola, tapi penting saya sebut gitu. Salah satu mentor lah ya. Tapi kalau bukan gini, mentor, dia di bawah saya. Oh bukan, yang tadi ya? Yang Mas Farid itu yang lebih di atas. Tadi ya? Kalau yang tokoh, ya kalau tokoh kan masa nggak ada lo punya satu tokoh yang lo kagumin gitu apa? Dari sisi jurnalistik nih, wartawan top nih. Gue pengen jadi kayak gitu, nggak ada gitu Mas? Atau gue banyak nyerap gaya-gaya dia gitu. Kan yang udah meninggal pun nggak masalah atau? Ya kan sebenarnya kan kita itu baca ya, lebih banyak baca aja sih bagaimana sih pengalaman yang sekarang jadi nama media Tirto itu kan sebenarnya jurnalis juga zaman pergerakan gitu ya. Tempo juga dulu itu? Bukan, itu zaman Tirto ini. Tirto online itu ya? Tirto online itu nama orang sebenarnya kan. Iya. Terus banyak jurnalis yang kayak Cokro Aminoto kan jurnalis juga. Tapi saya itu mentornya Bung Karno tuh ya? Ya, Bung Karno, Tan Malaka, semua lah. Ya. Tapi saya nggak pernah idola gitu sih, nggak, tapi belajar sih bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka menjalankan antara tugas sebagai jurnalis dengan pergerakan gitu kan, zaman dulu ya. Kan sebenarnya nilai-nilai yang dipegang jurnalis biasanya dekat sekali dengan pergerakan gitu. Makanya kalau di medsos sekarang kan di medsos dinyinyirin selalu SJW gitu kan. Ya. Karena kan itu value yang menghormati hak asasi manusia, anti korupsi, peduli pada kelestarian lingkungan. Nah itu kan dekat sama SJW kan, tapi itu jadi kayak semacam nyinyiran negatif gitu. Kalau kita sedikit lebih menghormati hak asasi manusia, SJW gitu di sosmed. Tapi itu dari dulu ya umumnya pergerakan sama jurnalis itu ya deket gitu. Karena value-nya sama gitu. Iya. Dan memang juga ada saling ketergantungan, butuh informasi, yang satu lagi butuh mungkin publikasi gitu ya. Butuh informasi gitu. Bahkan dalam satu orang itu dekat sekali kan.
antara tugas jurnalistik sama pergerakan gitulah. Menurut saya ya. Kalau saya lihat orang-orangnya itu yang, makanya kalau tadi mungkin kenapa sih orang-orang jurnalis jadi politisi mungkin ya salah satunya itu gitu ya. Karena itu memang dunianya. Mungkin hanya berbeda wilayahnya. Tapi kan nggak seperti halnya jurnalis selebritas nggak jadi artis gitu loh. Kalau jurnalis politik jadi jadi politisi, jurnalis selebritas nggak jadi artis. Beda. Biasanya jadi manajemen artis. Jadi manajemen artis ya? Iya. Masih ada hubungannya tetap gitu ya? Hubungannya. Oh gitu arahnya ke sana ya? Nggak tahu. Ini kan bercanda doang. Iya. Oke. Terus gini Mas Budi kalau misalnya gini ya, Mas Budi anak ada berapa? 3 ya? Misalnya anak-anak Mas Budi pengen nggak jadi jurnalis juga? Atau Mas Budi harapannya? Kayaknya belum sih. Nggak tertarik mereka? Ngeliat bapaknya nih dari dulu kayak gini gitu kan? Kayaknya nggak ada yang, mungkin ada sih anak saya yang ikut kegiatan ekstrakurikuler jurnalistik gitu ada. Oh ada juga yang nular tuh ada tuh ya? Virus-virus bapaknya gitu nggak ada nular tuh? Mudah-mudahan. Tapi nggak salah jadi jurnalis lagi. Oh nggak usah. Biasanya gitu orang tua udah karena dia tahu kayak gimana udah yang lain deh. Padahal yang lain juga lebih parah banyak kan. Iya. Mas ini menarik banget. Gue sebenarnya kalau mau disambung ini bisa panjang lebar yang gue mau tahu lebih dalam isi kepalanya Mas Buset ini. Tapi karena waktu juga nanti kapan-kapan boleh kita sambung lagi boleh Mas ya? Kapanpun gitu. Kapanpun kalau boleh gue katanya mau kita bikin kanal sendiri. Gimana kalau kita bikin kanal sendiri? Itu menarik tuh. Isi kepala Mas Buset ini perlu gue gali sebenarnya lebih dalam karena gue tertarik orang-orang yang biasanya menggali sesuatu ini ya sebenarnya kita ngapain gali ke sana ini udah ada di sini gitu kan. Gali kita manfaatin informasinya. Dan ini perlu buat teman-teman juga memahami Mas apa sih sisi positif dan kurang menariknya di dunia jurnalistik itu. Tadi udah Mas Budi sampaikan. Mungkin sedikit nambah ya. Ini mungkin bercandaan aja. Biasanya kan kita itu kalau melakukan liputan tuh tadi ada perhatian publik terus ada yang bereaksi negatif itulah ya, misalnya ada bullying di media sosial. Lu sering diajar tapi itu sebenarnya kita mendapatkannya dari dua sisi gitu. Dari kalau ada dua polarisasi gitu, kini kita juga sempat dibully, sini juga dibully. Nah teman-teman di kantor selalu menganggap kalau itu sudah bisa kita lakukan, artinya itu kita sudah melakukan jalan yang benar. Kenapa? Karena artinya kita tidak ngeblok di satu sisi dan ngeblok di satu sisi gitu. Karena kita memperlakukan sama untuk semua objektif kelompok ya. Sampai orang nomor 1 di Indonesia aja pernah lo bikin jadi kayak gitu ya. Bayangannya. Bayangannya. Bukan hidungnya. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai diskusi kali ini? Gue sama Mas Buset, orang nomor 1 di Tempo lah, Pemretnya nih. Tempo, dalam wilayah Tempo. Bagaimana tanggapan kalian? Kalau kalian punya pertanyaan silahkan tulis di bawah. Apapun itu kita diskusikan. Semoga media-media mainstream ini bisa dibilang bisa lah ikut jejaknya Tempo yang bisa lebih independen, lebih menjaga integritasnya. Kita doakan semoga para jurnalis kita terjaga dari segala hal yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.